Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Semua senang? Senang. Ya, karena sehat dan senang itu merupakan modal awal untuk kita belajar. Baik ya. Untuk memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang berani memimpin doa? Terima kasih. Mari salam. Mari salam. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil Karim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika wa sharif wa aqliqa bi lisani wa shrah bi sadri wastamir bi jasadi bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Duduk kembali. Dengan doa tadi mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mars MI Baitur Rahman. Siapa yang berani? Bagus, bagus. Terima kasih. Ayo. Ayo teman-teman kita menyanyikan lagu Mars MI Baitur Rahman. Iman dan takwa itu jiwaku, manut taat itu budayaku, mulutku menjadi panutanku, siapkan masa depan nan jaya. Mari kawan-kawanku semua belajar untuk menuntut ilmu. Hatiku selalu riang gembira, ini Baitur Rahman madrasahku. Duduk pagi-pagi Islami, jalankan sholat dan mengaji.
aku. Marilah kita jaga lingkungan agar bersih kita tetap sehat. Memilah dan mengolah sampah menjadi tugas kita semua. Junjung panji-panji Islami, menjalankan sholat dan mengaji, doa dan zikir ikhtiarku, tercapai cita-citaku. Jiwa itu rahmat terus maju. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Lagu yang kita nyanyikan tadi penuh dengan pesan, ya. Yang pertama, kalau cita-cita kita ingin tercapai, apa kuncinya tadi? Sholat 5 waktu. Jangan lupa mengaji. Tidak lupa kita harus memilah dan mengolah sampah, karena itu merupakan misi dan visi MI Baitur Rahman. Oleh karena itu, agar kita belajar nyaman, coba dilihat di bawah kalian, di bawah meja kalian, barangkali ada sampah yang mengganggu belajar harus dibuang. Coba Mas Riri di bawahnya itu, Mas Anwar. Ayo semuanya dilihat sampahnya. Kalau menemukan dibuang depan. Ayo dibuang dulu. Sudah ya? Bersih semuanya? Nah, kalau kelasnya bersih berarti petugas piketnya sudah melaksanakan kewajiban. Baik. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, kita. Terima kasih. Oke, sekarang pembiasaan untuk mengawali pelajaran yakni literasi. Ayo, semua di antara kalian ambil bukunya, semuanya membaca terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Baca apa saja, yang penting bermanfaat bagi kalian. Semuanya membaca bukunya. Ayo Mas Andika dibaca, Mas Zidan dibaca. Baik, sudah, saya pikir cukup 5 menit sudah selesai. Nah, sekarang ditutup bukunya semuanya. Ya, coba grup mana ya yang bisa presentasi apa dari yang kalian baca? Siapa yang berani? Ya, apa yang kamu baca tadi, Mas? Timun Mas dan Buto Ijo. Buto Ijo dan Timun Mas. Bicara apa di sana? Iya, Mas Nizam membaca tentang Buto Ijo dan Timun Mas yang perjanjiannya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan harus diserahkan kembali untuk dimakan oleh Buto Ijo ya. Tapi si Timun Mas sudah dibekali dengan pegangan sehingga dia bisa melawan Buto Ijo. Siapa lagi yang bisa? Mas Ibrahim, monggo. Iya, itu tadi ya, anak petani yang hanya punya singkong saja, kemudian anaknya berpikir bagaimana hasilnya menjadi lebih banyak. Akhirnya ia mencari ilmu, baik di Google maupun di apa saja, di YouTube, itu tentang mengolah keripik singkong menjadi lebih crispy, sehingga nilainya lebih
mahal, sehingga ekonomi keluarga bisa terangkat. Coba dari dua yang dibaca ini, ada nggak nilai positif yang bisa diambil? Iya, Mas Riri, apa? Iya, bagus. Dari Buto Ijo dan Timun Mas tadi ya, sekalipun kita dalam keadaan susah, kita tidak boleh sedih ya, karena kita selalu berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ceritanya Mas Ibrahim, siapa yang bisa menanggapi nilai positifnya? Mas Ferdi? Terima kasih, luar biasa ya. Jadi nasib kita akan berubah kalau kita mau berusaha. Jangan lupa, tidak hanya berusaha saja, tapi juga berdoa. Itu. Hari ini kita belajar tema G atau tema ke-7. Tapi sebelumnya Wawa mau tanya dulu. Kemarin kita belajar tentang apa? Pubertas, terus tujuan membuat pidato, apa lagi? Ekspor impor negara ASEAN ya. Ini kita belajar tema G, yakni kepemimpinan. Subtema 1 yakni pemimpin di sekitarku. Baik. Tujuan pembelajaran pagi hari ini yang pertama yaitu kalian dapat mengidentifikasi komoditas ekspor impor dari negara ASEAN. Yang kedua, dapat memahami pengamalan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga terakhir, dapat menentukan isi pokok pidato. Cara bagaimana kita belajar pada hari ini? Yang pertama yaitu nanti kita menyaksikan video ya, kemudian tanya jawab, kalian kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, kemudian diskusi sama teman nanti ya, diskusikan, kemudian nanti semua kelompok harus demonstrasi di depan, maju semuanya. Begitu ya. Perhatikan di depan videonya nanti. ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sudah? Lihat saja atau ada yang diamati? Tadi yang pertama itu adalah gambar peta. Oke, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 29, 30. Kemudian carilah negara-negara ASEAN dan tempelkan pada peta yang sudah ada. Kalau sudah, nanti diantara kalian ada yang mewakili maju ke depan untuk menempelkan di peta di depan yang bawah sudah sediakan. Setelah itu anggota yang lain menyiapkan apa komoditas ekspor impornya dari tiap negara itu. Di buku halaman 28, 29 itu semuanya sudah ada. Silakan mulai dikerjakan. Dipotong benderanya, kemudian tempelkan pada peta yang sudah tersedia. Ya, hasil diskusinya. Coba sekarang tiap regu mengirimkan 2 orang untuk menempelkan bendera ASEAN di peta di depan yang Pak Wahab siapkan. Ayo, Mas Rai. Ya, sama Mas Wawan. Maju. Ya, coba yang lain disiapkan, sudah dikasih lem dari bangku, ya. Kasih lem 2 orang, silakan maju, ditempelkan nama negara ASEAN sesuai dengan benderanya di peta. Ini ya, di bangku dikasih lem dulu.
dari negara di kawasan Asia. Yang lain sudah siap? Yang lain? Ya, terima kasih. Ayo, kelompok yang lain siapa? Ayo, Mas Ilham dan Mas Lutfi. Iya, ditempelkan. Mas Lutfi, yang lain sudah siap ya? Dikasih lem dulu. Iya. Kelompok yang lain? Ayo kelompok yang lain. Kelompok yang lain? Mas. Ayo Mas Nizam sama siapa? Yang lain sudah dikasih lem. Ayo Mas. Yang lain silakan ditempelkan, siapa aja yang maju. Ayo. Ye. Ayo. Ini Sri Kandi. Ayo kelompoknya Mas Nizam. Sambil menunggu yang lain menempelkan, kelompok yang lain diskusi tentang apa itu? Komoditas ekspor dan impor dan apa aja yang ada di negara-negara ASEAN. Ya, Mas Nizam, ayo sama Mas Zahir ditempelkan. Iya. Iya, baik, terima kasih. Sekarang sudah ya, yang lain tadi sudah menempelkan, tahu tentang bendera-bendera ASEAN. Sekarang waktunya presentasi tiap kelompok dari komoditas ekspor negara-negara ASEAN dan apa aja yang ada di negara ASEAN, termasuk apa pemerintahan, bentuk pemerintahannya, komoditas ekspornya apa, ya. Siap ya? Ayo, grup siapa yang mau memulai dahulu? Iya, grup yang pertama. Ayo, kelompok Mas Roy, silakan maju semuanya. Berbaris. Mesti ngerulang. Iya, silakan. Kelompok Lemon, kedua Roy. Coba yang lain didengarkan. Nama negara Vietnam, Thailand. Bentuk pemerintah Bumi Darussalam, Sunanan. Bentuk pemerintahan Vietnam, bentuk pemerintahan Thailand, Saudara Menteri. Komoditas ekspor minyak mentah, minyak bumi. Vietnam, tekstil, alas kaki. Thailand, ikan karet. Komoditas impor Brunei, tembakau, permesinan, alat transportasi Vietnam, baja, garam, pupuk, bahan minyak, baja. Iya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya itu tadi komoditas ekspor dari negara-negara ASEAN. Ayo, kelompok selanjutnya. Ya, kelompoknya Mas Zahir, maju. Kenalkan dulu namanya kelompoknya, kemudian ketuanya dan anggota-anggotanya. Kelompok bimbing ketua dari anggota bisa Bukairul, Kiki, Alia, Nuri, Rehan, Niki. Berikut saya akan menyampaikan daftar barang atau komoditas ekspor dan impor negara ASEAN. Indonesia, udang, kopi, tekstil, impor kerajinan, obat, herbal, perhiasan. Malaysia, kopi, elektronik, alas kaki, impor kerajinan, obat, herbal, produk kulit. Brunei, tekstil, alas kaki, dan fitur atau mebel. Impor kerajinan, makanan kemasan, dan alat tulis kertas. Laos, kakao,
besar. Thailand, Alaska, ekonomi komponen kendaraan, motor, impor, kerajinan produk kulit, alat tulis dan kertas. Iya, ada yang tidak sepakat dengan apa yang ditemukan oleh Mas Zahir? Kalau ada silakan ditambahi atau ada yang menyanggah? Tidak ada ya? Terima kasih. Tepuk tangannya untuk kelompok Zahir. Baik. Selanjutnya kelompok yang lain. Mas, kelompoknya Mas Lutfi. Silakan diperkenalkan nama kelompoknya dan hasil penelitiannya. Ya, silakan hasil diskusinya disampaikan. Saya ketua Nusantara. Nama anggota Ilham Nara Andika Nidi Niko negara Malaysia ekspor karet, kelapa sawit, bunga, impor kayu, emas. Indonesia ekspor tekstil, kopi, udang dan karet, impor minyak, gas, bahan minyak. Kamboja batu, beras, mulai tembakau, impor, dan bangunan, tas, emas. Iya, ada yang mau menambahi? Gak ada ya? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Lutfi. Terakhir, ayo saya harapkan kelompoknya Mas Ferdi sama semua kru kelompoknya diajak maju. Sampaikan hasil diskusinya. Nama kelompok Pilihan, nama ketua anggota Pria Bersama Menjadi Kapasitas. Untuk pemerintahan Indonesia pemerintahan langsung untuk pemerintahan Malaysia dalam perasaan, untuk pemerintahan Myanmar adalah pemerintahan adalah untuk pemerintahan Singapura adalah untuk pemerintahan Thailand adalah perasaan, pemerintahan Vietnam adalah Iya, itu tadi bentuk pemerintahan dari negara-negara ASEAN. Ada yang menambahi? Tidak ada, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, mari kita menyanyi sejenak. Tentang ASEAN versi balonku ada 5. Semangat? Ya, 1, 2, 3. Pendiri ASEAN ada 5 negara: Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, termasuk Filipina. Sekarang aku paham ilmu tentang ASEAN, ku ingat dalam-dalam. Tepuk tangan. Baik, dari yang disebutkan tadi ya, negara-negaranya, bentuk negaranya, ada nggak kesamaan di antara negara-negara itu? Ada tidak? Ada. Coba apa kira-kira persamaannya? Masyarakat kelompoknya Mas Rai. Sama-sama berlaku baik. Tentu ada yang baik, ada yang buruk. Sama di Indonesia juga gitu, ada yang baik, ada yang buruk. Apalagi persamaannya? Iya Mas Ilham. Sama-sama negara agraris atau pertanian. Siapa lagi? Mas? Iya, Malaysia dan Indonesia sama-sama rumpun Melayu, bahasanya juga Melayu, makanya bahasanya hampir sama. Ada lagi? Iya, Mas Nizam. Sama-sama suka menolong.
Kenapa kita sama-sama negara 10 itu semuanya hampir sama? Kenapa? Karena sama-sama di Asia Tenggara, cuacanya juga hampir sama, letak geografisnya juga sama-sama pertaniannya, makanya banyak kesamaan. Saya tadi baru ingat setelah baca tadi ya, ada yang sama-sama berbuat baik, sama-sama suka menolong. Buktinya kalau ada bencana, negara lain juga membantu. Begitu pula kalau negara lain ada yang kena bencana, Indonesia juga mengirimkan bantuan. Itulah merupakan pengamalan dari sila apa bunyinya? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba sekarang dibuka halaman 30-32, diskusikan tentang apa saja sih pengamalan dari sila kedua itu dan apa contohnya. Ya, mengerti ya? Apa saja pengamalan sila kedua itu dan apa contohnya. Nanti Pak Wahab tanya tiap kelompok di bangku saja. Ya, karena setelah itu ada diskusi lagi tentang isi pidato. Ya, diskusikan dulu tentang nilai-nilai pengamalan sila kedua. Setelah Pak Wahab baca di buku guru milik Pak Wahab, itu nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah yang pertama, kesamaan derajat setiap warga. Yang kedua, simbol pengakuan atas kemanusiaan. Yang ketiga, berani membela yang benar. Yang keempat, rasa bangga terhadap bangsa. Silakan tiap grup, tiap kelompok mendiskusikan apa contoh dari masing-masing pengamalan sila kedua itu. Baik, sudah semuanya ya? Ayo, regu siapa yang bisa menunjukkan apa nilai yang terkandung dalam sila kedua? Woi, coba Mbak Tiara. Iya, semua warga negara sama, maupun yang kaya, yang miskin, yang tinggi, yang rendah, di desa maupun di kota, punya hak yang sama. Jadi tidak boleh semena-mena. Siapa lagi yang menemukan? Mas Anwar, pinter sekali. Iya, punya persamaan kemanusiaan. Makanya sesama manusia harus saling tolong menolong. Ada kakek nenek yang mau menyeberang ditolong, ada teman yang jatuh ditolong. Tidak boleh saling membuli. Itu semua sifat yang baik, itu pengamalan sila yang kedua. Siapa lagi? Iya, Mas Zidan. Iya, cinta bangga terhadap bangsa negara sendiri. Apa buktinya? Belilah produk-produk yang diproduksi oleh Indonesia. Kalau kalian nggak mau produksi dalam negeri, maka negara kita akan hancur. Kalau generasi mudanya suka barang yang impor-impor, meskipun bagus, nanti barang kita ndak laku. Yang terakhir, ya Mas Riko. Berani membela yang benar. Iya, jadi kalau benar ndak usah takut. Itulah pengamalan dari sila yang kedua. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa pokok isi bahasan dalam berpidato. Silakan dilihat di halaman selanjutnya. Nah, maka tiap kelompok membuat contoh pidato. Nah, sebelumnya tentukan dulu kerangka-kerangkanya. Lihat di depan. Nah, sudah saya beritahu di depan ya, Pak Wahab mencari di buku. Ternyata pidato itu isinya hanya ini saja. Yang pertama pembukaan. Nanti kalau kalian berpidato di depan ya, pembukaan itu meliputi apa saja? Yang pertama, salam, jangan lupa.
Ada yang assalamualaikum, kalau agama lain salam sejahtera dan lain sebagainya ya, Om Swastiastu dan lain sebagainya ya. Tapi kita Muslim assalamualaikum. Yang kedua, kita harus memberi penghormatan dari yang paling tinggi sampai ke bawah. Jadi kalau misalnya ada presiden, ya presiden dulu disebut. Kalau di kelas ini yang tertinggi mungkin Pak Guru. Jadi nanti kalian cukup yang saya hormati Bapak titik-titik begitu ya. Teman-temanku semuanya yang berbahagia gitu ya. Jadi kalau kalian jadi apa saja membawa acara di luar ya, kalau di situ ada Pak Lurah dan sebagainya itu disebut semua ya. Yang saya hormati begitu ya. Nah, kemudian syukur, kita mengajak pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat. Paham ya? Nah, kemudian pengantar topik. Jadi kalian boleh begini, di depan saya di sini selaku apa? Pembawa acara, apa wakil kelompok, atau utusan apa ya? Itu untuk masuk ke judul. Kemudian yang paling penting sekarang isinya, kalian nanti membuat pidato isinya tentang apa yang kita bahas tadi. Tentang apa tadi? Ekspor impor negara ASEAN. Yang kedua tentang pengamalan sila kedua. Silakan bentuk dalam bentuk pidato, nanti diwakili satu orang, dua orang maju ke depan. Nah, yang terakhir adalah penutup. Biasanya penutup itu isinya kesimpulan. Dari yang saya sampaikan kesimpulannya apa? Kemudian jangan lupa minta maaf barangkali ucapan kita ada yang salah. Kemudian ditutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalam. Itu. Bisa ya? Iya, silakan dibaca di halaman 35-36. Kita membuat secara singkat, ringkas, padat tentang apa komoditas ekspor dan tentang pengamalan sila kedua. Kan? Singkat saja. Kelompok siapa yang bisa mewakili terlebih dahulu? Iya, Mbak Alia. Terima kasih. Ayo. Yang lain didengarkan. Barangkali ada yang menyanggah, ada yang menanggapi atau menambah, silakan. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahab Sumarlan, selaku wali kelas 6B, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini saya perwakilan dari kelompok Selimbi akan menjelaskan tentang secara singkat ASEAN beserta komoditi ekspor dan impor. ASEAN berarti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Di awal ASEAN hanya beranggotakan 5 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Lalu beberapa tahun kemudian membentuk Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Berikut akan saya sampaikan daftar barang atau komoditas ekspor dan impor negara ASEAN. Jenis komoditas ekspor: udang, Singapura, Malaysia, Thailand; kopi, Thailand, Vietnam, Malaysia; minyak kelapa sawit, Singapura, Vietnam; kakao, Malaysia, Singapura, Thailand; karet, Malaysia, Thailand, Singapura; tekstil, Singapura; alas kaki, Malaysia dan Thailand; elektronik, Malaysia, Singapura, Thailand; komponen kendaraan bermotor, Malaysia, Vietnam, Singapura, Thailand;
furnitur atau mebel, Malaysia dan Singapura. Jenis komoditi ekspor, jenis komoditi impor, kerajinan Singapura, Malaysia, Thailand, obat-obatan herbal Singapura dan Malaysia, produk kulit Vietnam, Thailand, Malaysia, makanan kemasan Singapura, Malaysia, Filipina, Kamboja, Thailand, dan Vietnam, perhiasan Singapura, minyak nabati Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam, rempah-rempah Singapura, dan alat tulis non kertas Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sekian pidato penjelasan singkat dari saya tentang negara-negara ASEAN dan komoditi ekspor impornya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sisi itu dulu. Ada yang menambah atau menyanggah? Tidak ada ya? Saya pikir tadi sudah penjelasannya sudah sangat gamblang sekali. Bahkan banyak sekali ya. Nah, ternyata kita harus bersyukur Indonesia itu ekspornya luar biasa. Bahkan semua negara sudah diberi ekspor oleh Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok Blimbing ya. Iya. Baik. Selanjutnya kelompok yang lain. Iya, Mas Lutfi. Silakan. Dari kelompok mana kemudian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Naga yang saya hormati Bapak Wahab Sumarlan dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur atas karunia-Nya yang bisa mengumpulkan dari sekolah MI Baitur Rahman. Saya berdiri di sini mewakili kelompok naga akan menyampaikan pidato tentang nilai-nilai sila kedua. Yang pertama, kita mengakui bahwa kita sama, maka kita harus saling menghargai sesama manusia dan berani menegakkan keadilan dengan mencintai produk-produk negerinya. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian pidato ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kurang tidak? Ya? Ini pidato terlalu singkat. Ya, bagus. Ada lagi? Salamnya ada enggak tadi? Ada tidak? Ada penghormatan ada tidak? Insya Allah sudah sempurna. Tepuk tangan untuk Mas Lutfi. Terima kasih. Baik, itulah pembelajaran hari ini. Pertama tentang komoditas ekspor ASEAN. Yang kedua tentang pengamalan sila kedua. Yang terakhir adalah pokok pidato. Baik, coba kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Siapa yang tahu? Apa Mas Lutfi? Yang pertama pengamalan sila kedua dan contoh-contohnya. Iya Mas Taufik. Iya pintar. Negara ASEAN itu terdiri dari 10 negara yang dulu cuma hanya 5 mengembang menjadi 10. Berikutnya tadi disebutkan ada komoditas ekspor dan impornya. Siapa lagi? Siapa lagi? Monggo. Apa saja isi pokok pidato? Ya, apa saja? Salam pembuka. Salam pembuka. Penghormatan. Mm-mm. Ucapan syukur. Pengantar topik. Ya. Pidato, penutup pidato. Terus? Sudah. Terima kasih. Yang kelompok terakhir, apa kesimpulannya? Siapa? Mas Rizky. Ya. Meliputi apa saja?
Terima kasih semuanya ya. Anak-anakku semuanya, kita sekarang sudah belajar dengan baik ya. Ingat, kita tutup pelajaran hari ini dengan bernyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatnya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, demikianlah pelajaran kali ini. Untuk menyempurnakan pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang berani memimpin doa? Mas Lutfi. Teman-teman jangan duduk dengan doa. Tenang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugas di rumah ya. Silakan dibaca halaman 36-37. Nanti dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan. Oke. Jangan lupa menggunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali, karena kalian akan rugi kalau tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.